apa makna daripada administrasi itu, kemudian kita mengetahui apa sih isi daripada peradilan agama ataupun pengadilan agama, maka selanjutnya kita akan mengetahui tentang kearsipan atau arsip itu sendiri. Seperti apa arsip itu disimpan, seperti apa arsip itu dikelola di pengadilan agama. Baik, yang pertama mengenai arsip itu sendiri, yaitu dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 disebutkan tentang perkara-perkara tertentu, yaitu menyebutkan dan menegaskan bahwa arsip itu, yang dimaksud arsip adalah, di sini dijelaskan yang pertama, naskah-naskah yang diterima atau dibuat oleh lembaga-lembaga negara maupun badan-badan pemerintahan dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, yaitu tadi berkelompok baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, ya kan, dalam rangka menjalankan kegiatan pemerintahan, dalam rangka menjalankan pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Itu yang disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971. Kemudian juga di dalam pasal yang sama disebutkan juga bahwa arsip ini adalah naskah-naskah yang dibuat naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh badan-badan swasta dan atau perorangan dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, yaitu baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan kehidupan berbangsa. Ini makna daripada arsip itu sendiri yang disebutkan dalam pasal 1 nomor 7 tahun 1971. Kemudian setelah kita mengetahui tentang arti dan makna daripada arsip daripada itu sendiri, maka saya akan sebutkan dasar hukum kearsipan. Tentunya sebelum kita berbicara tentang panjang lebar masalah arsip ini, di sana ada dasar hukumnya kearsipan ini. Yang pertama disebutkan dalam pasal 283 HIR, menyebutkan tentang dasar hukum kearsipan ini. Kemudian pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama. Kemudian yang terakhir dasar hukumnya ialah tentang surat keputusan atau keputusan daripada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 1992. Itu tadi dasar hukum daripada kearsipan itu sendiri. Kemudian seperti apa sih penataan kearsipan itu di pengadilan agama, atau penataan kearsipan itu di instansi lain? Pada dasarnya hampir sama. Dalam pasal 6, 9, 12, 15, dan 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 huruf JO dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan atau menegaskan bahwa tugas daripada sub kepanitiaan hukum itu, mereka mempunyai tugas, ya, disebutkan yang pertama adalah mengolah dan mengkaji berkas-berkas yang masuk dalam pengadilan agama. Kemudian yang kedua, di sana juga ada menyajikan statistik perkara, dan yang ketiga di sana ada menyusun laporan perkara
Dan juga ada setelah menyusun di sana ada melaporkan dan atau menyimpan arsip perkara, dan yang selanjutnya yaitu melakukan pengurusan administrasi pembinaan hukum, dan yang terakhir adalah melakukan tugas-tugas yang berdasarkan undang-undang. Nah, itu tadi beberapa tugas daripada sub kepaniteraan hukum yang disebutkan dalam pasal 6, 9, kemudian 12, 15, dan pasal 21 dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 huruf J, O, dan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006. Ya. Setelah kita mengetahui penataan kearsipan di pengadilan agama, kita akan menyebutkan lagi sedikit tentang ada tiga penyusunan arsip di pengadilan agama. Ya, ada tiga yang disebutkan. Yang pertama adalah apa yang biasa disebut dengan alphabetical, yaitu alphabetical filing, yang mana dalam hal ini penyusunan arsip, ya kan? Penyusunan arsip ini didasarkan oleh urutan abjad. Maka biasa kita temukan ketika melakukan pengarsipan oleh seorang arsipan, maka biasa dia melakukannya atau